Warahmatullahi wabarakatuh. Yang enak ya. Cik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah. Apa suaranya nggak kedengeran nih? Yang cowok-cowok kenapa tiba-tiba jadi cewek? Diam-diam aja. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Udah siap dengar inspirasi hari ini? Insya Allah. Ya, semoga teman-teman datang ke sini dengan tujuan ingin menambah kapasitas diri ya. Kita ambil banyak pelajaran dari beliau, khususnya ya sesuai dengan apa yang sedang digeluti kita hari ini, apa yang sedang berkecamuk dalam pikiran kita hari ini. Nah, itu nanti coba boleh ditanyakan kepada narasumber kita. Jadi teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur ya hari ini dikumpulkan di sini. Sebelumnya saya ingin undang dulu nih abang kita ya, sambil ngobrol-ngobrol, yang mana beliau akan berbagi pengalaman sebagai digital content creator ya, juga influencer dan juga konsultan sosial media ya, dimana banyak banget pengalaman dia. Beliau bernama Reza Pahlevi, bisa dicek Instagramnya @rezapahlevi. Kemudian beliau S1 dan S2 di London School ya, di Jakarta, LSPR. Sebelumnya di 2018 sempat mengikuti exchange student program dari Business School Munich di Jerman. Ya, jadi sempat ke Jerman. Kemudian ada beberapa pengalaman kerjanya sebagai intern in politics ya. Beliau tertarik dengan politik dan edukasi di Departemen Embassy. Pernah kerja di kedutaan KBRI Berlin, di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin. Kemudian juga Business Development Manager di 3 perusahaan investasi di Jakarta. Juga sampai hari ini beliau menggeluti content creator dan social media influencer di tahun 2014 sampai sekarang ya. Di Instagram followersnya sudah sampai 98.000 ya, dan aktif menjadi pembicara di universitas, institusi dan juga event-event sekolah. Baik, langsung saja kita panggilkan Bang Reza Pahlevi. Beri applause untuk Bang Reza, silakan. Beliau ini rumahnya di Ciater, ya tetangga. Ya, silakan Bang. Oke. Ya, selamat datang Bang Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong, ini pertama kali atau beberapa kali ini ngisi di khususnya untuk komunitas pemuda masjid? Untuk di masjid kedua kali. Jadi yang pertama itu pernah di Ramadan tahun 2017 atau 18 gitu kalau nggak salah, di salah satu masjid di Depok. Dan yang kedua kali itu yang ini. Alhamdulillah. Ya, ternyata kenal dari sosial media, kita dipertemukan di masjid. Betul sekali. Semoga pertemuan kita membawa berkah ya teman-teman. Amin, amin. Dan hari ini Masya Allah ya, telah hadir juga teman-teman dari Batan Indah terutama dan juga sekitarnya Ya. Insya Allah akan mendengarkan inspirasi yang akan dibagikan oleh Bang Reza Pahlevi pada kali ini. Siap. Ya, jadi tadi saya sudah mengenalkan Bang Reza ya, sebagai social media influencer, juga content creator, juga pemerhati atau bekerja di business development. Ya. Masih ya itu ya? Itu udah enggak. Yang sekarang masih aktif di mana? Sekarang lagi full di content creator aja.
full di konten kreator. Betul. Tapi sebelumnya sempat kerja sebagai internship magang di KBRI Berlin. Kebetulan waktu itu lagi pertukaran pelajar juga di Jerman. Terus magang di KBRI itu kurang lebih sampai dengan 3 bulan gitu. Dan sebelumnya lagi juga saya kerja di salah satu perusahaan investment, sempat pindah ke 3 perusahaan dan itu di Business Development Manager itu. Oke. Ya jadi kan kita kita kulik nih. boleh. Ya, jadi ketika melihat sekarang memilih untuk full menjadi content creator, kita pengen tahu latar belakang apa yang kemudian membuat ya Bang Reza memilih content creator ini, gitu kan? Oh tadi kita lihat dulu dari SMA yang negeri ya, di mana? SMA negeri betul di Jakarta. Nah kemudian apa yang membuat Bang Reza terbuka pikirannya untuk memilih ikut exchange ke Jerman khususnya? Itu ketika kuliah atau pas SMA kan? Masih kuliah, itu udah kuliah. Pas kuliah. Pas kuliah. Itu program kampus. Program kampus. Jadi long story short, cerita pendek. Jadi kayak dulu, by the way, saya itu gap year. Jadi saya lulus tahun 2007, tapi baru kuliah itu tahun 2015. Jadi sempat 8 tahun itu nggak kuliah, tapi diisi dengan bekerja. Karena dulu pas kelas 2 SMA bilang sama ibu. Jadi kebetulan waktu itu saya di keluarga itu kan yang bisa dibilang saya lahir dan besar di keluarga yang sangat amat sederhana, menuju miskin sih sebenarnya. Tapi sederhana banget lah pokoknya. Akhirnya saya bilang kayak saya sadar diri bahwa kalau karena bisa bisa apply buat kayak pengurangan biaya, beasiswa segala macam gitu. Dan kita bisa kalau di SMA dulu kita bisa minta surat keterangan tidak mampu gitu-gitu loh. Nah, akhirnya pas SMA itu bilang sama ibu, saya pengen kuliah tapi pengennya pakai uang sendiri gitu. Nggak pengen ngerepotin ibu gitu. Dan juga kebetulan waktu ayah saya meninggal pas saya baru lulus SMA. Jadi semakin yakin buat gue pengen kerja dulu, nanti uang gajinya buat bayar kuliah gitu. Dan akhirnya ternyata lulus SMA kerja, dan ternyata kan membawa ijazah SMA nggak gampang kan buat dapetin pekerjaan kan. Paling dapetin kerjaan tuh yang levelnya nggak begitu tinggi gitu. Akhirnya sempat kerja di beberapa tempat yang cukup memorable. Sempat kerja di salah satu toko baju di Pondok Indah Mall. Itu hampir 2 tahun. Jadi saya jadi mas-mas yang jagain bajunya itulah pokoknya. Belum jadi 3 PIM-nya ya? Belum. Dulu PIM-nya masih 1. Udah 2. Jadi saya dulu kerja di PIM 2. Nah, itu dulu PIM 3 sama Street Gallery belum ada tuh. Akhirnya kerja di situ, terus akhirnya sempat kerja juga tadi sebagai Business Development Manager dari tahun 2011 sampai 2015. Jadi itu setelah kuliah? Masih belum kuliah. Apa bisa dari lompat gitu ya? Nah, jadi dari pedagang sampai ke situ. Jadi dari toko baju akhirnya sempat pindah-pindah juga ke beberapa tempat nih. Jadi kayak saya sempat ngajar les. Saya sempat ngajar les bahasa Inggris buat anak-anak, buat bukan balita, buat anak SD. Jadi kayak ngajar bahasa Inggris buat kids. Terus juga saya sempat ngajar les komputer yang basic kayak Microsoft Word, Microsoft Excel, terus internet basic. Dulu kan internet kan belum semaju sekarang kan. Dulu kan penggunaan internet di handphone kan masih belum se-hype sekarang kan. Nah, dulu saya sempat ngajar gimana caranya bikin Facebook, gimana caranya bikin Instagram. Jadi ngulik sendiri tuh ya? Ngulik sendiri gitu. Akhirnya sempat ngajar di Cilandak waktu itu. Nah, terus juga pas lagi di momen itu akhirnya ngelamar di salah satu perusahaan investment gitu, salah satu perusahaan keuangan yang sistem target. Jadi kalau misalnya bisa memenuhi target, mendapatkan klien atau bisa mendapatkan nasabah, itu bisa naik ke level selanjutnya. Nah, akhirnya disitulah mulai ada kayak bisa dibilang kayak turning point itu di situ. Saya di situ dari 2011 sampai 2015. Nah, terus tapi kan saya dulu niat kerja adalah buat kuliah kan gitu. Nah, terus banyak banget yang pada bilang,
lo ntar udah punya duit malah jadi lupa sama tujuan utamanya gitu. Nah, sedangkan saya enggak, saya dari dulu enggak, saat uang gue sudah terkumpul, gue pasti akan kuliah kok gitu. Nah, terus ngerasa kerja 5 tahun dan sudah punya tabungan cukup, akhirnya 2015 daftarlah di LSPR itu. Terus daftar di LSPR, ngambil komunikasi. Sempat masih bekerja di perusahaan investment itu, tapi pada akhirnya tahun 2016 awal memutuskan buat resign dan fokus di kuliah, karena kan dulu niatnya pengen kuliah kan gitu. Setelah ngitung-ngitung, tabungannya cukup nih buat bayar sampai semester 4, semester 5 gitu kan. Akhirnya kuliah, fokus, dan ternyata dapat rezeki juga gara-gara lumayan sering bikin konten dari tahun 2013 2014. Nah, terus pecahnya itu tahun 2014. Akhirnya konten yang bikin pecah. Bikin konten lucu-lucuan gitu, kayak humor-humor gitulah. Lawak-lawakan, sebenarnya lawak-lawakan garing gitu. Cuman kan orang Indonesia kan level humornya kan rendah kan ya. Kayak dikasih lawakan dikit ketawa gitu kan. Akhirnya bikin konten humor-humor gitu, ternyata lumayan nih, dapat beberapa followers gitu. Akhirnya ditekuni, jatuh Pak kayaknya. Akhirnya ditekuni bikin konten dan ternyata mulai menghasilkan uang dari situ. Ada kerjasama dari brand, terus ada endorsement dari beberapa brand juga. Dan ternyata mungkin ya bisa dibilang ya ini jalan dari Allah nih. Setelah resign dari perusahaan investment, ternyata sekarang rezekinya di sini gitu. Dan akhirnya alhamdulillah yang tadinya niat pengen kuliah cuman S1 doang, terus dari tabungan dari beberapa kerjaan sebelumnya sama sebagai content creator, alhamdulillah saya bisa lulus sampai S2 gitu di kampus yang sama. Ya, jadi kan di sini teman-teman nih ada yang mungkin masih SMA, ada yang sudah kuliah, Betul. bahkan mungkin sudah ada yang kerja juga. Ya. Gitu. Nah, kira-kira apa yang kemudian yang jadi pengalamannya Bang Reza nih memutuskan kemudian tadi di usia muda bekerja selain kuliah, kemudian langkah-langkah apa yang kemudian milih dagang dulu, gitu ya? Enggak kemudian dan yakin bahwa oh ini jalannya nih. Ya. Gitu. Sampai kemudian tapi nggak bisa nih kalau dagang doang, harus naik level misalnya. Ya. Nah ini kira-kira ada nggak inspirasi yang bisa dibagikan oleh teman-teman? Jadi sebenarnya yang si toko baju tadi itu punya orang gitu, perusahaan. Saya sebagai karyawan di situ. Nah akhirnya yang bikin pindah dari situ ke perusahaan investment dulu awalnya jujur gara-gara saya sebagai sebutannya SPB ya, sebagai sales promotion boy itu kan kerjanya kan shift. Jadi kerjanya itu kadang masuk pagi, kadang masuk siang, kadang masuk sore atau malam kan. Nah sedangkan kalau kerja shift itu kita nggak bisa kuliah. Zaman dulu kan belum ada kuliah online atau kuliah hybrid, itu belum ada. Kuliah ya kalau nggak pagi, malam gitu kan. Sedangkan kerjaan saya itu nggak bisa dipastiin. Kadang pagi, kadang sore, kadang malam gitu kan. Jadi sempat ngomong sama atasan juga dulu, sama si store manager, bilang boleh nggak, kan gue pengen kuliah nih, boleh nggak saya minta shift yang full pagi terus atau enggak yang malam terus juga nggak apa-apa gitu. Jadi ntar mungkin tukeran sama, kan biasanya kan kalau yang jaga malam kan cowok kan, cewek di pagi gitu. Nah, jadi ntar saya tukeran deh sama cewek-cewek yang di sini, mereka masuk pagi terus, saya masuk malam terus gitu, karena biar saya bisa kuliah pagi gitu kan. Nggak bisa ternyata, karena perusahaannya itu ya mau nggak mau harus shift-shiftan gitu. Akhirnya mikir, oh kalau misalnya gue kerja yang kayak gini bidangnya, itu nggak bisa kuliah ujung-ujungnya. Jadi kayak percuma punya uang pun nggak bakal bisa kuliah karena nggak masuk nih waktunya gitu. Jadi pilihannya antara resign terus kuliah doang atau kita cari kerjaan lain. Nah akhirnya yaitu dari situ memutuskan buat nyari kerjaan yang 9 to 5, yang kerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Akhirnya baru memutuskan resign dan pindah ke perusahaan keuangan tadi, perusahaan investment, dan dapatlah di situ kerjaan dari jam 9 sampai jam 5. Nah, kebetulan kantor dulu di Sudirman. Di Sudirman, terus LSPR, si London School tempat saya kuliah itu di Sudirman. SCBD Gengs. Ya, enggak, agak ke sana. Agak ke Duku Atas kebetulan. Nah, jadi kebetulan dapat kampus di LSPR yang cuma nyebrang doang. Jadi cuma nyebrang
kayak mungkin kalau jalan kaki sekitar 15 menitan lah. Tapi kebetulan waktu itu naik motor, jadi kayak cuma tinggal muter doang, muter balik doang. Itu kayak cuma 5 menit. Nah akhirnya alhamdulillah dapat kerjaan di situ, dan jadi dari kantor tinggal nyebrang doang ke kampus gitu. Jadi kayak tujuan utamanya dapat pengen kuliah, tapi nggak meninggalkan pekerjaan juga buat sumber keuangan buat bayar kuliahnya tadi. Masya Allah. Jadi kalau kita simpulkan, tetap ya kita harus punya target ya. Betul. Betul. Target dalam hidup ya. Kemudian target itu diperjuangkan, betul nggak ya? Yes, betul. Jangan cuma diimpikan doang, tapi dikerjain beneran. Gitu. Jangan cuma otopsi gitu. Apa namanya? Nanti kita nikah ya, misalnya gitu ya. Tapi masih belum jelas mau ngapain. Betul. Ya kemudian atau nanti saya mau kuliah ke luar negeri nih gitu kan. Betul. Tapi nggak ada usahanya, nggak ada effortnya gitu mas. Ya. Ya, jadi luar biasa tadi. Semoga teman-teman juga bisa nih mulai menata langkah-langkahnya, target-targetnya ya dalam di masa mudanya ini. Nah terus kemudian udah ya tadi sampai kemudian akhirnya bisa kuliah lagi. Ya. Bisa kuliah gitu ya. Betul. Bisa kuliah. Ini full berarti kuliah biaya sendiri nih. Alhamdulillah dari beli formulir sampai bayar toga pakai uang sendiri. Nah boleh dong nih kan teman-teman yang laki-laki terutama gitu ya. Ya. Pengen juga lah ya mulai survive ya membiayai kuliahnya sendiri ya atau bahkan udah bisa mulai memberi orang tua lah gitu ya dengan upaya sendiri. Nah kira-kira ada nggak nilai-nilai dalam kehidupan yang bisa kemudian dibagi ketika Bang Reza ini di satu sisi kuliah juga, di satu sisi bekerja juga gitu? Yang pertama tadi sih pasti ya sesuai dengan tadi Pak Ustadz bilang, kita harus punya target gitu, dan targetnya tuh bener-bener dikejar, jangan cuma diimpi-impikan doang. Kayak misalnya, aduh gue pengen kuliah tapi nggak mau kerja atau cuma malas-malasan doang di rumah gitu. Nah kebetulan juga saya tuh terpaksa karena kondisi kan, jadi kayak orang tua udah bisa dibilang confirm nggak bisa bayarin kuliah gitu, dan akhirnya mungkin kalau kalian ada yang masih beruntung orang tuanya masih mampu gitu. Jadi kalau dulu ada teman yang kayak saya juga, tapi orang tuanya ngasih omongan kayak gini, gue bisa bayarin lu kuliah tapi yang murah gitu. Nah sedangkan kalau orang tua saya confirm bilang nggak bisa bayarin kuliah gitu, karena kita nggak ada dana buat kesana gitu. Nah akhirnya saya mikir, oh ya udah, saya mau kerja biar dapat uang. Pertama pasti buat ngehidupin diri sendiri dulu. Kayak misalnya dulu uang jajan masih minta sama ibu sama bapak gitu kan. Nah terus setelah udah punya uang sendiri, udah bisa ngehidupin diri sendiri, kayak misalnya sekarang pengen jajan gitu, pengen beli makanan, dulu mikir gitu karena kan uangnya nggak ada, atau pengen minta sama orang tua nggak enak gitu kan. Dan sekarang kalau beli makanan tinggal beli gitu. Nah terus punya target tadi. Nah targetnya kan pengen kuliah kan. Saya dari dulu udah ngitung, oh kalau gue kuliah di Trisakti biayanya segini, oh kalau gue kuliah di UI biayanya segini, kalau gue pengen kuliah di Paramadina segini. Akhirnya dari semua kampus-kampus tadi, pasti kan kalau buat negeri nggak bisa, karena tadi kerjanya kan pagi kan, sedangkan kalau kampus negeri kan most likely kan kerjanya kan pagi, kuliahnya pagi. Akhirnya nyari kampus yang sore. Akhirnya dapatlah pilihan waktu itu beberapa kampus, dan ngelihat si London School ini ada kelas sore gitu. Ada kelas, jadi yang lain ada kelas karyawan yang sore. Nah, LSPR tuh punya kelas sore tapi bukan kelas karyawan, kelas reguler tapi jamnya sore, jam 5:30. Ya udah, akhirnya nanya di LSPR biayanya berapa gitu kan, beli formulirnya berapa, per semesternya berapa, terus ada uang buku atau enggak gitu. Terus akhirnya ternyata di kampus tuh punya paket yang kayak di LSPR tuh enaknya, ini sekalian promosi jadi di LSPR itu enaknya dia ngasih total biaya sampai lulus. Jadi nggak ada biaya tak terduga tuh, nggak ada. Jadi kalau misalnya di kampus lain tiba-tiba di tengah-tengah ada study tour gitu, di LSPR tuh nggak ada. Kalau emang ada study tour dikasih tahu di depan, mau ikut atau enggak dikasih tahu di depan gitu. Jadi kayak di LSPR tuh tiba-tiba ngasih rincian biaya, ini mas biaya mas kuliah 4 tahun ke depan kalau on time. Kalau nggak on time urusan pribadi gitu. Kayak misalnya tiba-tiba semester 3 UTS-nya jelek gitu, nilainya nggak bagus kan, otomatis kan harus ngulang kan. Nah itu baru nambah lagi biayanya. Tapi kalau misalnya lulusnya on time, kuliahnya rajin, absennya bagus segala macam, nggak ada potensi buat nggak lulus lah gitu. Itu langsung dikasih biayanya Pak. Jadi kayak bener-bener ini biaya kuliah lo selama 4 tahun ke depan gitu, kalau on time.
Akhirnya balik ke rumah ngitung, oh dengan gaji gue segini, gue harus nyisihin segini buat kuliah gitu. Akhirnya dulu tuh ngambil formulir, ngambil brosur dan formulir itu dari tahun 2013. Tapi baru terlaksananya 2015 karena baru mikir sekarang udah mulai yakin nih dengan uang yang kita punya gitu kan. Akhirnya saya mikir, akhirnya minta izin juga sama ibu kan, Bu, saya pengen kuliah di sini. Terus ibu bilang ini bukannya kampus mahal gitu kan. Menurut orang-orang kayaknya mahal, tapi kayaknya ternyata pas dicari tahu lebih dalam enggak, dan masih masuk ke ke kemampuan saya kan saat itu kan. Akhirnya ya udah, ibu nggak usah repot-repot bayarin karena nanti aku mau cari uang sendiri gitulah pokoknya. Terus nanti kalau misalnya aku punya rezeki lebih, nanti aku juga mau ngasih ke ibu gitulah. Nah terus saya ngerasa banget doa ibu itu benar-benar ampuh banget lah pokoknya. Akhirnya ibu bilang ya udah nak, ibu doain, yang penting kamu bisa lancar, terus jangan versinya dia versi ibu-ibu banget lah. Pokoknya kerja yang halal, jangan nyolong gitu-gitu lah pokoknya. Jadi yang penting nanti rezekinya dipakai buat sebaik-baiknya gitu. Ya udah akhirnya daftar kuliah 2015, terus semenjak 2000 mungkin awal-awal masih agak keteteran karena kan uang kuliah di awal kan ada uang pangkal, uang gedung segala macam yang lebih besar dibandingkan uang semesteran kan. Mungkin di awal-awal nggak ngasih ke ibu karena uangnya nggak cukup gitu. Akhirnya pas mulai kesini makin 2017 udah mulai masuk semester 5, semester 6 itu mulai ada uang yang bisa disisihin gitu. Udah akhirnya mulai bisa ngasih ke ibu sekarang gitu. Jadi alhamdulillahnya dari situ sampai saat ini kalau misalnya ibu butuh sesuatu ya alhamdulillah saya bisa bantulah buat ke ibu dari segi keuangan gitu. Jadi Bang Reza ini tipe kura-kura ya. Kuliah kerja, dia kerja. Iya, kura-kura betul. Sini siapa nih yang kupu-kupu mana ada? Kupu-kupu kuliah pulang. Apalagi ya. Tapi tadi ngomong-ngomong soal ibu ya. Ya. Ya, kita tahu ibu ini kan luar biasa perjuangannya buat kita ya. Betul. Dari kita kecil, ya mungkin Bang Reza juga udah beristri yang sudah punya anak. Jadi ibu juga, betul. Jadi ibu juga kan, jadi bapak juga. Tapi menurut Bang Reza nih dalam perjalanan karirnya gitu ya sampai hari ini, apa peran ibu dan sosok ibu bagi Bang Reza? Peran ibu pertama pasti dia pasti punya pengalaman atau dia sudah makan asam garam kehidupan lebih banyak dibandingkan kita kan. Nah jadi kita tuh banyak banget belajar dari ibu dan juga bapak pastinya. Kita kayak nanya dulu pas ibu di fase ini ibu melakukan apa gitu, atau mungkin pas bapak lagi umuran saya itu bapak ngapain sampai akhirnya bisa sebesar sekarang, bisa menikahi ibu, bisa menghidupi kita lah anak-anaknya gitu. Nah akhirnya banyak banget hal-hal baik yang saya pelajari dari mereka berdua gitu pastinya. Dan juga kayak misalnya dulu belajar tentang networking, belajar tentang gimana cara kenalan sama orang banyak tuh dari bapak. Karena bapak dulu bisa dibilang temannya alhamdulillah banyak banget. Jadi bapak tuh tipe yang kalau misalnya berteman tuh nggak milih-milih dia. Dia benar-benar kayak temenan sama siapapun. Karena seiring berjalan bakal seleksi alam gitu loh. Kayak misalnya teman yang baik ya kita hindari, teman yang baik ya kita temenin terus gitu kan. Nah, itu dulu belajar networking atau cara berteman dan cara berkomunikasi itu dari bapak. Nah, kalau dari ibu tuh cara ibu tuh lebih kayak orangnya lebih ke telaten. Jadi kalau misalnya mengerjakan sesuatu tuh harus kayak kasar harus gigih, harus benar-benar diusahain. Yang penting kita nggak ngoyo dan kita tahu kemampuan kita gitu. Kayak misalnya, gue mampu ngerjain ini sampai level ini. Nah itu di push terus sampai levelnya mentok gitu. Kalau emang nggak bisa, ulang lagi atau enggak coba lagi dengan cara yang lain. Nah itu belajar dari ibu gitu. Dan ibu tuh bener-bener kan juga saya dapat musibah waktu itu tahun 2008 kan bapak meninggal kan. Jadi kayak bisa dibilang setengah dari hidup saya tuh udah nggak sama bapak lagi gitu. Cuman banyak pelajaran dari beliau yang sudah diambil untungnya. Dan akhirnya dari 2008 sampai sekarang tuh bener-bener kayak ibu menggantikan sosok bapak juga gitu. Kayak dia jadi kepala keluarga kita kan. Terus kita juga belajar banyak dari ibu, kayak cara ngambil keputusan,
Terus kayak misalnya dulu saya pengen resign, curhatnya ke ibu dulu gitu. Bu, saya pengen resign gitu. Misalnya kayak dia nanya, kenapa? Kalau pengen resign, terus kalau misalnya udah resign, lu mau kemana gitu? Mau pindah kemana? Terus nanti kalau misalnya udah pindah, apakah suka sama pekerjaan barunya gitu-gitu. Jadi kayak itu semua belajar dari ibu. Dan akhirnya ya paling penting tadi sih doa ibu aja. Jadi kayak kalau si doa ibu itu udah dikumandangkan sama beliau tuh kayak ya insya Allah jalan kita sih lancar lah. Ada rasa lega gitu. Tuh. Jadi memang nggak bisa dipisahin ya antara restu orang tua dengan perjalanan kita. Betul sekali. Kehidupan. Nah, ini makanya ini tips banget buat teman-teman ya yang sekarang ya masih bingung, ragu dan lain sebagainya, masih menjalani karirnya, masih masih memilah-milih gitu ya, mencari dari dirinya. Jangan lupa untuk tetap minta dan restu orang tua, betul. Nah kemudian ya tadi juga kita belajar tentang manajemen ya. Gimana Bang Reza ini kemudian diberikan kemampuan untuk bisa mengelola waktunya ya, antara kerja di siang hari ya kemudian kuliah di malam hari. Nah karena waktu kita sebenarnya pengen banget banyak ngobrol dari Bang Reza gitu ya. Tapi kemudian tadi setelah Bang Reza sudah melalui karir yang lumayan berpengalaman dari setelah komunikasi berarti di KBRI ya? Jadi pas kuliah itu ada program di kampus buat pertukaran pelajar. Jadi dia kampus tuh bikin kayak tes gitu. Per tahun dia biasanya nerbangin 100 sampai dengan 200 orang buat ditukar ke negara lain. Jadi ada 100 orang berangkat, ada 100 orang masuk ke kampus kan, bule-bule gitulah. Jadi saya dulu ikutan tesnya. Sebenarnya sih iseng-iseng berhadiah gitu. Jadi kayak oke, ini ada student exchange yang dimana biaya kampusnya dibayarin sama kampus gitu. Bukan dibayarin, jadi kayak kita bayar kampus yang di Jakarta, tapi kuliahnya di luar negeri gitu. Jadi kayak kita tetap bayar normal, bayar dengan harga Jakarta dan di Jakarta, tapi kita kuliahnya di luar negeri gitu. Dan akhirnya karena mikir lumayan nih, kalau misalnya bisa kuliah di luar negeri kan dapat pengalaman baru, dapat networking baru gitu. Dan akhirnya ikutan tesnya. Dari 300 orang kalau nggak salah yang ikutan tesnya itu akhirnya yang berangkat di angkatan saya itu cuma 68 kalau nggak salah. Nah saya termasuk dalam salah satu dalam rombongan itu gitu. Dan akhirnya disebar ke 48 kota di 24 negara kalau nggak salah. Dan saya dan 3 orang teman berangkat ke Jerman. Saya di Munchen dan 2 orang teman di Düsseldorf namanya. Itu satu semester. Satu semester itu programnya 1 semester cuma 6 bulan, tapi kampus di Jerman itu ternyata kalau swasta itu cuma 4 bulan. 1 semester itu cuma 4 bulan. Akhirnya saya berangkat dengan modal visa cuma 3 bulan karena visa pelajar baru nyampe itu cuma dikasih 3 bulan doang. Akhirnya 3 bulan terus perpanjang karena kan saya kuliahnya 4 bulan kan. Tadinya perpanjang cuma sebulan doang. Ternyata imigrasinya Jerman bilang kita nggak ada opsi perpanjang sebulan gitu, perpanjangnya 3, 6, 9, 12 mau yang mana gitu kan. Akhirnya mikir ya udah berarti kan 3 bulan aja, jadi ntar saya berangkat tuh bulan Februari. Jadi kalau Februari berangkat harusnya bulan Agustus sudah pulang kan, Juli atau Agustus sudah pulang kan. Terus mikir gue mau ngambil 3 bulan aja deh gitu. Terus tiba-tiba dapat hasutan baik dari teman-teman, lu ngapain pulang gitu kan? Karena semester baru di Jakarta baru mulai lagi September. Jadi kalau pulang bulan Juli kan 2 bulan nganggur kan, nggak ngapa-ngapain kan. Terus akhirnya kata teman-teman di Jakarta, lu ngapain pulang? Mendingan jalan-jalan keliling Eropa gitu kan. Akhirnya yaudah, gue perpanjang deh. Akhirnya perpanjang visanya yang 6 bulan. Jadi punya waktu, punya nyawa di Eropa itu sampai bulan Oktober waktu itu. Akhirnya kuliah selesai bulan Mei. Dari bulan Mei sampai Oktober kan bingung kan mau ngapain kan, mau keliling Eropa buang-buang duit juga kan kalau nggak ngapa-ngapain gitu kan. Akhirnya daripada buang-buang duit, akhirnya cobalah ngelamar sebagai karyawan magang di kedutaan di Berlin. Dari Munchen itu sekitar 7 jam kalau naik bus. Akhirnya berangkat tuh naik bus ke Munchen, ke Berlin. Ketemu ini benar-benar nggak ada kenalan di sana. Akhirnya ke sana. Terus ada pelajar Indonesia yang di Berlin, teman. Akhirnya bilang, kalau pengen ke kedutaan lewat sini gitu. Akhirnya dikasih tahu kayak jalan masuknya gitulah. Terus ternyata ada orang kedutaan yang
lagi pulang ke Jakarta waktu itu. Lagi ada kerjaan, tapi kerjaannya di Jakarta, di Indonesia. Terus ruangan dia kosong. Akhirnya si atasannya si bapak ini bilang, kalau kamu mau magang di sini bisa nempatin si ruangannya bapak ini karena beliau lagi pulang. Tapi nanti pas beliau balik, kamu udahan gitu. Terus akhirnya nelpon kampus di Jakarta kan kita kan wajib juga buat magang kan gitu kan. Akhirnya kampus di Jakarta nelpon, Bu, saya boleh nggak magang tapi di Jerman gitu. Di mana? Di Berlin. Terus sebagai apa? Sebagai staf politik dan juga pendidikan di KBRI gitu. Oh ya udah, kamu jurusan apa emang? Saya HI. Kan saya International Relation in Communication kan, komunikasi dalam ruang lingkup hubungan internasional. Terus nyambung dong, nyambung kan. Akhirnya ya udah, kalau mau magang silakan gitu. Terus akhirnya ya udah, dapat persetujuan dari kampus Jakarta, dibikinin surat pengantar, datanglah ke bapak ini, Pak saya mau magang gitu. Oh ya udah, nanti kamu 2 bulan doang ya, tapi habis itu kamu udahan. Terus ternyata dari kampus cuman diwajibin sebulan doang gitu. Akhirnya pas banget nih, dapat rezeki 2 bulan, tapi cuma diwajibin sebulan gitu. Visanya masih tetap visa pelajar. Jadi visa pelajar di Jerman itu setelah perpanjang, kita boleh kerja maksimal 24 jam per minggu. Per minggu nggak ya? Ya kalau nggak salah, kalau misalnya 24 jam per minggu, berarti per harinya itu berapa ya? 24 kali 7 jam ya? Enggak dong, 4 jam. 3 jam ya, 3 sampai 4 jam. Sedangkan saya di di KBRI itu kerjanya enggak 9 to 5, tapi setiap ada kerjaan baru datang gitu. Jadi kayak saya standby 9 to 5 gitu kan. Tapi kan secara kalau nggak salah 48 jam per minggu deh gitu. Jadi kayak saya 9 to 5 di KBRI, tapi nggak full kayak karyawan kedutaan yang lain gitu. Karena kalau karyawan kedutaan yang lain kan benar-benar dari jam 9 sampai jam 5 kan baru pulang kan. Nah saya itu hitungannya kayak kerja paruh waktu gitu, kayak part time gitu. Kayak part time. Jadi ada pekerjaan dari senior dan dari atasan saya di KBRI, terus saya kerjain, terus akhirnya disitulah 2 bulan gitu. Sampai kebetulan banget itu kan Juli Agustus kan. Akhirnya saya sempat bantuin buat persiapan 17-an juga di KBRI waktu itu. Nah selesai 17-an baru saya sudah selesai, udah. Tapi saya masih nggak pulang. Saya masih jalan-jalan dulu ke beberapa negara sebelahnya, nanggung gitu kan. Terus untungnya juga tabungan masih cukup waktu itu. Akhirnya ini saya mau nyombong sedikit, mau pamer sedikit. Saya berhasil ke 15 negara di Eropa waktu itu. Schengen betul. Karena kan kita boleh ke 27 negara kan. Akhirnya muter-muter ke 15 negara, baru bulan Agustus akhir pulang. Terus September tengah kalau nggak salah, mulai lagi kuliah di Jakarta. Lanjutin semester 7 dan 8 waktu itu. Gimana, tertarik teman-teman? Jadi untuk mencapai impian itu perlu kerja keras ya? Betul banget. Perlu kerja keras, terus manfaatin banyak kesempatan. Yes, gitu ya. betul. Nah, long story short, gitu ya. Ini kita mengenal beliau dari sosial media yang juga sangat aktif ya sebagai influencer. Sampai kemudian juga punya program-program yang menarik. Iya. Di antaranya ini ada khatam pas lebaran. Kemudian juga ada SSOTR. Iya. Nah, jadi mungkin teman-teman mengira SSOTR sahur on the road ya. Padahal sembako Sedekah subuh on the road. sedekah subuh on the road. Iya. Nah, ini mungkin bisa diceritain Bang Eja dari mulai ya nyaman dengan karena mungkin nyambung juga sebenarnya dari komunikasi ke konten creator gitu ya. Terus kemudian punya gerakan tersebut sampai memutuskan untuk udah full content creator gitu. Nah, jadi si program ini cuma ada di Ramadan doang gitu. Jadi setiap Ramadan saya tuh selalu bikin kayak sebenarnya niatnya cuma buat seru-seruan bareng gitu sama netizen, biar ngobrol gitu, biar komunikatif. Karena kalau kita bikin konten cuma ngepost doang, terus kita nggak nanggepin mereka kan jadi satu arah kan gitu. Nah, saya tuh pengennya 2 arah gitu, pengennya dapat feedback dari mereka gitu, kayak mereka merespon apa yang saya posting. Nah, akhirnya tahun kemarin itu bikin namanya One Day One Verse. Jadi 1 hari 1 ayat. Nah, jadi Ramadan tahun kemarin setiap hari selama 30 hari Ramadan itu saya ngepost 1 ayat dari Al-Quran. Ayatnya random, jadi saya baca Al-Quran.
oh nemu ayat yang kata-katanya bagus, yang artinya bahasa Indonesianya bagus, post. Terus akhirnya begitu terus sampai Lebaran. Terus ternyata banyak yang merespon positif dan pada bilang, "Bang, lu ngepost kayak gini setiap hari dong selama 365 hari gitu. Jangan cuma pas puasa doang." Tapi kan saya bikinnya kan juga effort kan gitu kan. Jadi nyari ayat dulu yang bagus, screenshot, post. Tapi kan akhirnya kan mulai melakukan hal tersebut di Ramadan tahun kemarin dan bikin di hari biasa waktu itu di tahun 2022 kemarin. Terus udah selesai, saya bikin one day one verse selama 114 hari. Jadi satu surat, satu ayat, satu hari. Jadi Al-Fatihah saya ambil misalnya anggaplah ayat pertama gitu, misalnya Bismillahirrahmanirrahim saya post. Surat kedua saya bikin Alif Lam Mim. Saya post, tapi nggak sependek itu. Yang benar-benar yang menurut saya terjemahan bahasa Indonesia itu kayak ngena gitu loh. Jadi apa? Alif Lam Mim kalau dicari bahasa Inggrisnya apa? Saya waktu itu nyari bahasa Indonesianya gitu. Jadi yang di post bahasa Indonesia karena kalau di post bahasa Inggrisnya kayak mereka juga bingung juga gitu kan. Diterjemahin lagi akhirnya bikin beberapa ayat. Nah sampai akhirnya 114 hari tuh bikin tahun 2022. 3 bulan kurang lebih, 1 hari 1 ayat 1 surat gitu. Jadi kayak bener-bener dari Al-Fatihah sampai Anas saya post. Nah terus pas masuk Ramadan tahun ini tiba-tiba banyak yang pada request, "Bang bikin lagi dong yang kayak gitu." Terus akhirnya mikir dong, oh bikin apa ya yang lebih seru gitu. Karena kalau bikin yang kayak 1 hari 1 ayat kan udah kan 2 tahun terakhir kan. Akhirnya mikir. Terus kayak saya sendiri hatam Al-Quran itu udah lama banget. SMP atau SMA gitu. Jujur tuh hatam Al-Quran tuh udah lama banget. Karena baca Al-Quran kayak pas Ramadan doang. Terus pas udah di tengah-tengah tiba-tiba nggak lanjut gitu kan. Ada itunya ya, ada dorongan gitu. Ada dorongan. Nah akhirnya mikir kayak, oh gue pengen hatam juga nih tahun ini gitu. Tapi gue pengen ngajak warganet, gue pengen ngajak netizen gitu kan. Jadi kita punya semangat bareng-bareng. Akhirnya waktu itu bikin Hamin 2 minggu kalau nggak salah, Hamin 2 minggu sebelum puasa, ngitung kan ayat Al-Quran itu kan kalau nggak salah 6.200 sekian ayat kan. Nah akhirnya ngitung, ini kalau gue mulai dari sekarang, dari itu kalau nggak salah Hamin 50 lebaran. Jadi Hamin 50 lebaran dari 6.200 sekian ayat itu dibagi 50, akhirnya nemu angka 25 ayat per sholat wajib. Bukan per hari, jadi 25 ayat per sholat wajib. Jadi kasarnya 1 hari itu 125 ayat kalau kita sholatnya rajin. Nah tapi kan waktu itu berpikir dengan kayak gini itu bikin saya jadi sholatnya jadi rajin juga gitu. Karena saya bisa dibilang kayak wah gue punya tanggung jawab buat ngajak mereka ini nih gitu. Akhirnya berpikir kan bisa dibilang ilmu agama saya kan juga nggak gitu, mungkin ya Pak Ustadz lebih di atas saya lah, jauh lah gitu. Nah saya pengen kita berbuat baik dan melakukan hal-hal baik di Ramadan kali ini tapi bareng-bareng, gak cuma saya sendiri doang gitu. Akhirnya ngitung tadi bilang bikin postingan, oke, kita bikin deal-dealan 1 hari 125 ayat atau di breakdown lagi satu kali sholat wajib itu 25 ayat. Nanti gue bakal pimpin, gue bakal nge-lead kalian, gue bakal post tiap hari udah sampai mana nih kita gitu. Terus ada yang protes, "Bang kenapa nggak 1 hari 1 juz gitu, atau 1 hari 1 halaman gitu." Terus akhirnya mikir juga dong, oh ada benernya karena lebih gampang ngitungnya kan. Tapi akhirnya mikir lagi, kan nggak semua orang membawa mushaf Al-Quran atau kitab Al-Quran kan kemana-mana kan. Kayak ada yang sehari-harinya sambil ngantor, ada yang sehari-harinya mungkin kuliah juga. Jadi kan ada juga sekarang dengan dibantu kemajuan teknologi kan ada Al-Quran yang versi aplikasi kan. Jadi saya berpikir mungkin dengan 25 ayat per sholat wajib itu akan lebih mudah dibandingkan ngapalin per halaman, karena mungkin halamannya beda-beda, mungkin aplikasi Al-Qurannya beda-beda, karena kita kan nggak tahu kan. Akhirnya udah kita stick dengan 125 ayat per hari gitu. Udah akhirnya saya bantu mereka, setiap saya baca 25 saya catat di handphone, terus setiap 125 per hari saya post di Instastory sampai akhirnya tadi semalam di sholat Isya saya update-nya sampai di
125. Hari ini, kemarin di salat isya kemarin itu kita sudah sampai, rombongan kita sudah sampai di surat As-Saffat, surat ke-37 di ayat ke-9 gitu. Jadi nanti malam per habis isya lagi, per habis tarawih saya posting lagi, nambah 125 ayat lagi gitu. Nah itu yang tadi yang kegiatan hatam pas lebaran. Nah selain itu kan bisa dibilang kan kayak banyak nih yang mau nih yang ikutan, dan sampai sejauh ini alhamdulillah yang laporan balik ke saya kalau ikutan lagi coba hatam Al-Quran pas Ramadan kali ini tuh mungkin sekitar 30 sampai 50 orang tuh ada gitu, yang benar-benar konsis lapor terus gitu. Yang diem-diem saya nggak tahu gitu. Mungkin ada yang diem-diem ternyata dia ngikutin tapi dia nggak bantuin ngepost, kan nggak masalah juga gitu, malah bagus buat dia gitu kan. Jadi dia menjalankan kebaikannya sendiri gitu kan. Tapi yang laporan tuh kurang lebih per hari itu ada 30 sampai 50 orang lah. Itu yang komitmen, ada yang udah sampai As-Saffat juga, ada yang mungkin baru nyampe ke surat yang sebelum-sebelumnya, baru nyampe ke surat Fatir, atau mungkin surat yang sebelum-sebelumnya lah gitu. Jadi kayak itu yang program Hatam pas Lebaran. Nah, ada satu lagi namanya SSOTR, namanya sedekah subuh on the road gitu kan. Kan kalau kayak yang kita tahu kan sahur on the road kan gitu. Sedangkan sekarang sahur on the road itu nggak boleh sama Pemda, karena sahur on the road itu katanya dari yang saya baca-baca lebih banyak mudorotnya gitu kan, tawuran lah, terus trek-trekan lah, segala macam lah. Jadi menimbulkan kerusuhan yang akhirnya nggak boleh. Beberapa artikel bilang nggak boleh kalau sahur on the road itu diadakan. Terus mikir, gimana kalau misalnya gue bikin namanya sedekah subuh on the road gitu. Kita nggak bagiin makanan mateng buat mereka sahur, tapi bagiinnya sembako. Jadi kayak mikir dan bagiinnya pas setelah subuh. Dan saya juga baca beberapa ayat yang kayak katanya mengatakan ya sedekah subuh itu khasiatnya kan banyak banget kan. Jadi saya pun juga merasakan kayak misalnya melakukan kegiatan sedekah itu pada saat subuh hari itu lebih kayak kasarnya lebih berkhasiat lah. Keutamaan tuh banyak banget lah. Akhirnya ngajak si followers lagi nih, gimana kalau gue ajak lo semua kita sedekah bareng-bareng tapi subuh-subuh pas Ramadan ini. Jadi akhirnya saya waktu itu bikin dengan pesimis. Saya bikin dengan pesimis, ya udah, gue buka open donasi, yang mau nyumbang ke sini, nanti saya yang bagiin ke orang-orang yang membutuhkan di jalanan di subuh hari gitu kan. Terus saya berpikir dengan pesimis, paling yang nyumbang dikit gitu, karena kan uang kan. Saya berpikir mungkin nggak banyak orang yang bakal mempercayakan uangnya ke saya gitu. Lebih baik nyumbang kayak ke yayasan-yayasan yang lebih ahli gitu kan. Kayak misalnya ke masjid, atau mungkin secara sosial media ke Kita Bisa segala macam, ke lembaga-lembaga yang memang mengurusi hal tersebut gitu. Saya mikir, ya udah, kalau ada yang nyumbang alhamdulillah, kalau enggak ya udah, saya emang pengen nyumbang pakai uang saya pribadi gitu. Nanti pakai uang saya pribadi aja gitu. Saya berpikir waktu itu ini gue bakal post, nanti kalau ada yang mau nyumbang silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Lalu saya sama istri mikir, kita paling target sebulan seminggu cuman 1 juta gitu. Jadi kalau dijadiin paket sembako 50.000, 1 juta kan berarti kan bisa 20 paket kan. Itu dengan paket standar, kayak isinya cuman beras, gula, minyak goreng gitu kan. Kan 50.000 cukup kan. Akhirnya mikir, ya udah, kita targetin seminggu 1 juta gitu. Kalau misalnya dari netizen nggak dapat, ya udah, saya akan menyumbangkan dengan uang saya pribadi gitu kan. Ya udah. Terus mikir, ya udah, seminggu 1 juta berarti kan selama Ramadan kan 4 juta kan. Karena kan seminggu sekali, 1 minggu 1 juta, berarti selama Ramadan cuman menargetkan 4 juta gitu. Akhirnya saya post nih, saya post secara kayak kasarnya pasrah lah. Nih post, ini nomor rekening gue dan istri. Saya kasih 2 rekening kosong saya dan rekening kosong istri yang nggak kepake biar nggak kecampur. Kalau ada yang mau donasi silakan. Nanti insya Allah saya akan secara transparan melaporkan uang kalian dari siapa berapa, misalnya dari Pak Ustadz segini akan saya post. Kalau misalnya pengen namanya disensor jadi hamba Allah juga boleh gitu. Akhirnya saya bikin komitmen kayak gitu. Nanti kalau misalnya hasilnya
Kalau udah terkumpul, saya jadikan sembako, saya akan berangkat buat bagiin ke jalanan gitu. Yaudah kan, saya post. Terus saya ngepostnya itu hamin seminggu puasa waktu itu, tanggal 17 Maret. Terus nanti kloter pertama akan jalan tanggal 25 Maret gitu kan, saya bagiinnya hari Sabtu subuh. Saya post kan, jebret, oke ini nomor rekening gue gitu. Tiba-tiba hari puasa Ramadan pertama, satu Ramadan, tiba-tiba di rekening istri saya, karena yang rekening BCA-nya kan beliau kan. Tiba-tiba saya suruh istri ngecek, coba cek rekeningnya gitu kan. Saya pengen beli sembakonya gitu kan. Ya udah oke. Pas dicek tiba-tiba alhamdulillah banget, alhamdulillah ya Allah. Itu di hari puasa pertama Ramadan kita sudah dapat 12 juta. Itu padahal puasanya baru mulai gitu kan. Alhamdulillah ya banget, kayak Masya Allah tiba-tiba 12 juta. Saya pun malah jadi kaget dan jadi panik sendiri. Ini kalau 12 juta dijadiin sembako berapa banyak gitu. Akhirnya saya melibatkan teman-teman followers lagi. Karena alhamdulillahnya duitnya banyak, boleh nggak lu semua ikut gitu, bantuin. Terus saya berpikir, karena kalau ngikut dan sore itu saya nggak dibayar, mungkin nggak banyak yang mau kan. Karena kan bagi-bagiin, walaupun bagi-bagiinnya pakai kendaraan pribadi saya kan. Tapi saya mikir, oh pasti nggak bakal ada yang mau ikut nih gitu kan. Akhirnya saya buka lagi nih, open recruitment. Yang mau ikut bagiin, hubungin nomor WhatsApp ini. Nanti kita bagiin bareng-bareng keliling Jakarta aja gitu, naik mobil saya gitu. Oh ya udah, oke. Tiba-tiba yang daftar grup itu hampir 200 orang. Terus sedangkan saya cuma butuh 4 orang doang. Gue cuma butuh 4 doang, itu kenapa tiba-tiba banyak gitu. Akhirnya lebih nih. Akhirnya karena alhamdulillah uangnya pun juga berlebih, yang mau ikut bagiin juga alhamdulillah juga banyak. Saya perluas. Akhirnya nilai sembakonya dari 50.000 saya naikin jadi 100.000. Jadi tadinya isinya beras, minyak sama gula, dibanyakin. Jadi ada teh, ada sirup, ada apa lagi ya? Ada mie dan segala macam lah pokoknya. Pokoknya jumlah satu paketnya itu 100.000. Dan udah akhirnya saya coba ngetes kloter pertama jalan 25 Maret waktu itu bagiin 30 paket dengan amount 3 juta waktu itu, berangkat bareng sama 2 mobil. Jadi kita berangkat keliling Jakarta, bagiin ke tim oren, ke tukang sapu jalanan, ke tukang bersih-bersih jalanan yang pakai seragam. Karena kalau bulan puasa gini kan banyak yang tiba-tiba maaf banget yang pemulung palsu gitu kan, yang dia bawa gerobak, baju compang-camping, tapi tiba-tiba dia punya rumah 2 miliar gitu kan. Di Indonesia kan kita nggak tahu kan. Nah jadi saya benar-benar bagiin spesifik ke tim oren, ke orang yang nyapu jalanan itu. Dan alhamdulillah ternyata minggu lalu itu 30 paket cuman 20 menit habis. Karena ternyata subuh-subuh itu memang waktu yang tepat buat bagiin ke mereka, karena mereka baru pada keluar dan baru pada bersih-bersih. Dan akhirnya karena cuma 20 menit, akhirnya Sabtu kemarin ini, hari kemarin banget, saya bawa 80 paket Pak Ustadz. Jadi saya bawa 80 paket, saya nambahin jadi 4 mobil kita berangkatnya. Terus saya bagiin sampai ke daerah Menteng, Tugu Tani dan lain-lain. Pokoknya Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, itu 80 paket kita habis dalam waktu 1,5 jam kurang lebih. Kita bagiin ke mereka semua. Dan saya melakukan bikin report ke netizen, karena kan uang mereka kan. Saya bikin laporan, ini uang kalian kepake buat bagiin udah ke 110 paket, 30 minggu lalu, 80 minggu ini gitu. Dan ternyata alhamdulillahnya lagi, karena saya ngepost lagi, terus nomor rekeningnya jadi naik lagi ke mereka. Terus tiba-tiba banyak yang bilang, bang saya mau nyumbang boleh nggak? Terus kayak mikir, wah udah banyak nih duitnya sebenarnya, tapi kan ya mereka pengen nyumbang kan. Akhirnya saya bilang, oh yaudah boleh silahkan gitu. Terus alhamdulillahnya banget, saya ngecek kemarin banget nih sama istri, karena kan rekening kita berdua. Terus karena kegiatannya udah jalan 2 kali, terus udah ada laporannya, dan ternyata menurut mereka beneran seru. Dan alhamdulillahnya insya Allah saya amanah juga gitu. Saya kasih tahu secara transparan kegiatannya. Terus alhamdulillah kemarin malam semalam itu uang yang sudah masuk dalam rekening kita ke donasi ini sudah hampir 34 juta Pak Ustadz. Jadi kayak belum 10 hari terakhir nih. bahkan belum setengah puasa nih kita. Jadi 10 hari terakhir orang jor-joran. Betul. Dan akhirnya ya nanti insya Allah kita akan bagikan terus sampai ke Lebaran nanti gitu. Menarik. Ya, jadi memang terlihat bedanya gitu. Meskipun
protokol sosial kita. Betul. Yang tadinya kita ya mungkin untuk baca Quran sehari itu sulit. Tapi ketika ada temannya dan kita ngelit gitu ya, sama-sama berbuat kebaikan, jadi motivasi juga. Betul. Karena kadang-kadang ada perbuatan baik yang kita lakukan kalau bersama-sama gitu. Kalau sendiri-sendiri mungkin malu atau segan gak enak gitu, tapi kalau kita lakuinnya bareng-bareng jadi lebih jalan gitu. Itulah manusia ya. Betul. Hidup sendiri. Yes. Dan karena ya waktu juga sudah mepet, sebelum ke pertanyaan akhir. Ya. Ini pertanyaan pamungkas ya. Bambang. Tapi, boleh dong teman-teman kalau ada yang mau nanya, silakan dari cowoknya dulu mungkin ada. Ya. Mau nanya apa aja boleh, yang ceweknya boleh. Nah, ada 1, 2. Waduh, itu generasi muda juga. 3 ya. Oke, 3 nama, langsung pertanyaan singkat padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dia, rumahnya di Batam. Sebelumnya sudah pernah bersama Bang Reza dulu misi di kampus UPN Veteran Jakarta. Oh iya. Gak inget tapi. Berhasil tentang digital communicator waktu itu. Oke. Dari dulu kuliah juga selain kuliah di Instagramnya Bang Reza, di mana selalu dia Bang Reza yang selalu share tentang kehidupannya Bang Reza struggling gitu. Dan soalnya aku selalu sama Bang Reza karena bisa kuliah sendiri, bisa studying sampai akhirnya punya istri yang cantik dan anaknya. Alhamdulillah. 6 bulan ya? 8 bulan. 8 bulan, itu 9 bulan. Ketahuan stalking nih. Nah, mau nanya nih Bang, gimana sih caranya biar kita tuh tetap stabil, keep going untuk semangat terus nih, apalagi kita nih terutama yang remaja-remaja tanggung, sebenarnya bukan tanggung sih, usia-usia yang 25, 26 yang sama orang tua tuh, kamu tuh usaha di sini gitu, dari arahkan sana. Tapi kita sendiri juga punya tekad yang waktunya, gimana kita mau juga raih cita-cita kita, dan gimana kita itu tetap stabil. Males aksi yang membuat Bang Reza bangkit lagi gitu. Apalagi Bang Reza kan content creator lah, terus juga banyak kegiatan sama gitu. Terima kasih Bang. Langsung jawab atau? Oke. Mau dikumpulin dulu atau? Kok oke, kumpulin dulu aja. Oke, satu lagi. Tadi terkait struggling ya dan konsistensi dalam berjuang. Boleh, Mbaknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ines dari karakter Lembaga Tiga. Saya mau nanya ke Bang Reza. Jadi kan Bang Reza nge-share pengalaman ya, pengalaman dari sebelum nikah sampai saat nikah tuh yang sebenarnya baik-baik aja gitu. Pernah nggak sih ada struggle di dalam kehidupan Bang Reza dari sebelum nikah atau setelah nikah? Pernah nggak ada keterpurukan pengalaman yang buruk? Ya. Kemudian jadi trigger ya. Oke, jadi trigger. Ya, ibu mbaknya boleh. Terakhir Bu, silakan. Mengikuti dari awal Pak ya. Siap. Di mana-mana sambil-sambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin bisa baiknya buku kali ya. Saya mungkin Mas Reza bagus sekali sebagai pemicu muda-mudi sehingga memberikan keuntungan di pasangan. Satu hal yang ingin saya mungkin masukkan dalam artian karena ini istilahnya kan sedekah-sedekah dari suami kan bersuara masukkan. Coba mungkin dari muda-mudi juga dipikirkan bagaimana sedekah yang produktif. Oke. Jadi sedekah produktif mungkin itu menjadikan mereka semua menjadi termotivasi dan mempunyai pertumbuhan secara ekonomi, secara apa itu mungkin menjadi pertumbuhan dan itu bisa mungkin barangkali ya dimasukkan menjadi masuk dalam satu komunitas atau misalnya ini ada sedekah produktif untuk bertiga terus ada pemantauan sehingga ada perkembangan mungkin ada laporan buat netizen lainnya bahwa ini ada sedekah produktif. Nah, ya terima kasih. Oke. Baik, ya. Terima kasih Bu dan
para penanya boleh langsung dijawab. Oke. Tadi kalau yang pertama, bagaimana caranya bisa konsisten, bisa tetap semangat terus dalam berkehidupan lah ya. Jadi kalau yang itu aku bisa jawab. Jadi aku tuh punya quotes andalan, namanya tulisannya itu remember why you start it. Jadi kayak selalu ingat kenapa lu mulai. Jadi remember why you start it. Ada mau story. Pokoknya kalau kalian cari di Google tuh banyak lah remember why you start it. Nah itu selalu ingat kenapa lu mulai gitu. Nah kalau kayak tadi kayak dari cerita aku, kenapa aku semangat kerja ya? Aku ingat karena aku mulainya buat kuliah gitu. Nah pas kuliah, kenapa lu pengen kuliah? Kenapa bisa semangat terus buat kuliah? Ya karena aku terakhir mendapatkan pendidikan kan SMA kan, itu yang 8 tahun yang lalu ya. Kenapa aku pengen kuliah dan semangat kuliah ya karena sekarang aku lagi punya kesempatan, lagi punya rezeki buat kuliah ya. Kenapa malah males-malesan gitu. Dan kenapa juga kayak misalnya pas sekarang mungkin kayak kenapa lo rajin atau konsis buat bikin konten di sosial media gitu. Nah kalau aku pribadi ya karena aku berpikir kita bisa membagi sesuatu, apalagi hal-hal baik itu di sosial media itu bisa banget gitu. Karena mungkin kita lihat di sosial media yang kayak cuma gosip-gosip atau mungkin hal-hal yang kita kurang kehendaki, yang kita nggak pengen gitu. Tapi kalau misalnya kita berbagi kebaikan gitu, kita nge-share ilmu, itu kan kayak bisa dibilang juga kan kalau misalnya kita ngasih ilmu ke orang lain dan ilmunya tetap dijalani sama orang tersebut kan kita dapat pahala jariah juga kan. Nah jadi aku juga ya kenapa rajin bikin hal-hal kayak gitu dan kenapa aku tetap semangat ya karena aku selalu ingat kenapa aku mulai gitu. Jadi kalau emang nggak pengen kayak gini ya nggak usah dimulai gitu dari awal. Jadi kayak aku selalu kayak gini dan selalu konsis insya Allah ya karena aku selalu ingat kenapa aku memulai hal tersebut gitu sih. Sudah cukup menjawab? Oke. Nah kalau yang kedua tadi ada nggak momen-momen hal-hal yang terpuruknya gitu. Nah kalau itu tadi mungkin kalau kalian dengerin yang tadi di awal ya aku lulus kuliah dengan kondisi sebagai lulus SMA sebagai anak yatim, terus juga kondisi keuangan keluargaku juga nggak gitu bagus sampai akhirnya aku struggle buat mendapatkan uang sendiri buat bisa kuliah dan akhirnya sampai sekarang ya alhamdulillah. Kalau misalnya kayak momen terberatnya itu tadi pada saat baru lulus SMA dan kehilangan bapak gitu kan. Tapi kalau misalnya dari dari kuliah sampai sekarang mungkin ya kayak kerikil-kerikil dikit ada lah gitu. Kayak misalnya lagi kerja terus tiba-tiba dapat kerjaan yang kurang menyenangkan gitu. Atau mungkin dalam hal bersosial media lagi kerja sama brand terus tiba-tiba resultnya nggak bagus, kita dimarahin segala macam, itu ada juga. Atau mungkin bukan dimarahin tapi lebih ke kayak oh kok hasil kerja sama kita nggak memuaskan nih gitu, itu ada juga. Terus kalau misalnya yang terakhir mungkin ya pas persiapan pernikahan kemarin gitu. Jadi kayak pas persiapan pernikahan kemarin tuh bener-bener kayak cobaannya tuh ada aja gitu. Kayak misalnya udah sampai level oh kita udah stabil nih, kita udah dapat tabungan buat bayar ini. Tiba-tiba tabungannya kepakai buat hal lain yang akhirnya kita pangkas si budget pernikahan tadi jadi lebih sederhana segala macam. Itu sih ada aja. Dan by the way aku nikah dalam kondisi PPKM darurat. Jadi tadinya tuh hampir nikah di KUA. Alhamdulillah. Kemarin ya. Apa? Yang lagi tren kemarin. Yang pas PPKM darurat yang kita nggak boleh kemana-mana. Yang Delta pokoknya. Yang hampir setiap hari itu ada orang yang meninggal, ratusan orang itulah pokoknya. Nah itu aku nikah di saat PPKM darurat. Itu bisa dibilang sangat amat perjuangan kita berdua tuh bener-bener diuji banget lah. Hampir nikah di KUA terus tiba-tiba H-3 KUA-nya bilang boleh nikah di luar. Ya udah akhirnya nikah di luar dengan kondisi sederhana. Yang tadi kita pengen ngundang ratusan orang jadi cuma ngundang 28 orang gitu. Ekonomis lah pokoknya. Tapi akhirnya tadinya pengen bikin resepsi ratusan orang lebih banyak, tiba-tiba cuma ngundang setengahnya gitu-gitulah pokoknya. Itu salah satu momen yang hal-hal yang struggle lah yang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu sudah cukup menjawab. Ada quotes juga nih. Apa? Ada quotes juga. Itu nggak ada. Itu nggak ada. Kalau itu namanya juga cobaan, pasti banyak. Kalau sedikit
cobain. Coba. Ya, boleh. Oke, yang terakhir tadi lebih ke saran kan ya dari Ibu ya. Jadi mungkin nanti akan saya coba pertimbangkan dan saya coba cari kira-kira ada nggak lembaga-lembaga atau orang-orang yang bisa kita berikan sedekah produktif gitu. Jadi kalau misalnya sistemnya yang kayak sedekah gini kan saya juga mungkin belum tahu juga ya. Tapi kalau misalnya kayak kita memberikan, kalau kayak pinjaman gitu kan sudah ada, tapi kan itu kan berarti kan jatuhnya kan kayak pinjaman dan kita berharap investasi balik kan. Nah kalau sedekah gini kan kita kan belum tahu ya. Jadi mungkin nanti akan saya coba cari tahu dulu. Terus mungkin kalau misalnya udah dapat yang sekiranya oke, nanti akan saya coba aja ke teman-teman followers juga buat melakukan hal tersebut sih. Jadi biar kita bisa mendapatkan kebaikan dari si sedekah produktif tadi gitu. Terima kasih loh Bu sarannya. Lebih tepatnya namanya wakaf produktif. Oh, wakaf produktif ya. Nanti kita bisa ngobrol. Oke, siap. Nanti saya akan belajar sama Pak Ustadz. Ya. Baik, ini terakhir ya Ibu dan teman. Iya. Ya, bisa Oke. Diperkenalkan, betul. Oke. Terima kasih Bu usulannya. Dan ya ini insya Allah pertanyaan terakhir ya dan sekaligus penutup. Dari sekian perjalanan tadi kita sudah dengarkan kurang lebih hampir sejam gitu ya perjalanan Bang Reza ya, juga dengan ternyata ada nilai-nilai positif juga dalam kehidupan ya, termasuk bakti kepada ibu dan juga tadi ada campaign-campaign positif gitu ya. Dari semua perjalanan itu, dari tadi ada juga yang buruknya atau mungkin musibah-musibah dan ujian. Kalau Bang Reza lihat dari sudut pandang selama ini tuh Allah udah baik banget nggak sih sama Bang Reza? Terus apa gitu yang menurut Bang Reza ini kebaikan Allah nih buat saya? Oke. Nah kalau dari aku pribadi, dari saya pribadi itu saya punya satu ayat andalan. Jadi gara-gara si program ini kan saya jadi mendalami ngulik-ngulik si Al-Qur'an ini secara lebih dalam dibandingkan sebelum-sebelumnya lah ya. Nah, akhirnya saya menemukan sebuah ayat di Al-Qur'an itu di surat Ibrahim ayat 7 itu itu isinya bersyukurlah nanti gue kasih lagi, bersyukurlah nanti akan gue kasih lebih. Jadi kasarnya kayak gitu. Secara ayatnya mungkin kalian bisa baca sendiri. Nah jadi dari situ saya berpikir kayak ternyata semua hal yang kita alami, yang kita hadapi, yang kita dapatkan itu kita bersyukur aja dulu gitu. Jadi kayak mau itu musibah, mau itu pastinya kalau rezeki pasti kita harus bersyukur kan. Nah kalau musibah pun kita bersyukur kayak kasarnya kayak misalnya untung cuma segini musibahnya gitu loh. Untung nggak seberat ini. Jadi saya dari situ mulai kayak mendalami kayak si ayat ini ternyata bener banget gitu, kayak kalau kita dapat rezeki, dapat apapun, kita harus bersyukur karena nanti Allah akan memberikan lebih lagi gitu. Jadi kayak sebelumnya aja kita mungkin nggak bersyukur dikasih gitu sama Allah gitu. Apalagi kalau kita bersyukur. Nah akhirnya saya berpikir ya setiap apapun yang saya dapatkan, apapun yang saya alami, saya pasti bersyukur sama Allah. Saya pasti pertama mengucap alhamdulillah gitu kan, kayak alhamdulillah dapat rezeki ini. Kayak kemarin yang bikin program-program ini, yang dapat bikin donasi, tiba-tiba alhamdulillah yang ikutan banyak. Terus bikin khatam pas lebaran, alhamdulillah yang konsis banyak. Jadi kayak saya berpikir dengan kita bersyukur, dengan kita berterima kasih kepada Allah, nanti ya insya Allah akan dikasih lagi sama Allah yang lebih banyak gitu. Jadi kayak, dan itu tertulis di Al-Quran. Jadi kayak ya kita nggak usah ragu lagi gitu, karena ya saya sendiri pun alhamdulillah mengalami, mungkin kalau misalnya diceritakan jatuhnya jadi riya nanti ya, jadi pamer. Nah itu tapi beneran ayat tersebut beneran mengilhami hidup saya banget. Jadi kayak kalau dapat sesuatu, dapat rezeki, apalagi bahkan dapat musibah pun ya pertama bersyukur dulu. Nanti kalau misalnya musibah ya mungkin nanti kedepannya akan dipermudah musibahnya jalannya. Terus kalau misalnya dapat rezeki kita bersyukur, pasti alhamdulillah kita mengucap syukur pada Allah. Nanti dikasih lagi rezeki yang lebih banyak dibandingkan sebelumnya gitu. Kayak misalnya kayak tadi posisi saya lagi mau menikah, terus dikasih cobaan PPKM darurat, dikasih cobaan gini-gini segala macam.
saya sama calon istri waktu itu ya udah kita sholat dulu, kita ngucapin syukur sama semua yang baik-baik dulu gitu kan. Nanti mungkin insya Allah cobaannya akan dihilangkan atau dikurangi gitu. Ya udah dari situ kayak tiba-tiba kita bersyukur, tiba-tiba PPKM darurat tadi direnggangkan gitu. Dari yang nikah di KUA boleh nikah di luar KUA. Dari yang cuma boleh nikah cuma boleh ngundang 6 orang keluarga inti jadi boleh ngundang 30 orang. Terus dari yang tadinya cuma boleh nikah di ruangan kecil akhirnya boleh boleh resepsi di ruangan besar segala macam. Sampai akhirnya ya alhamdulillah saya rezeki dari manapun ada aja, sampai akhirnya dikasih rezeki juga sama Allah berupa anak yang sangat amat lucu gitu. Jadi alhamdulillah banget. Napacul dari hal-hal tersebut ya, intinya saya harus bersyukur dulu sama yang dikasih sama Allah ya, nanti insya Allah dikasih yang lebih baik ke depannya gitu. La in syakartum la azidannakum gitu ya. Betul sekali. Nah, teman-teman juga boleh nih cari ayat-ayat yang kiranya pas sekali dengan kehidupan teman-teman. Betul. Nah, Ramadan ini tempatnya ya, coba dibaca artinya ketika baca Quran itu ya. Ya. Nah, ternyata memang kebahagiaan itu bisa didapat dengan mensyukuri apa yang ada gitu ya. Betul sekali. Karena kita kalau cuma iri sama tetangga dan kita nggak bisa menggapainya, bawaannya kufur, akhirnya malah jadi nggak bersyukur. Dan Betul. Jadi penyakit hati nanti. Jadi penyakit hati. kita merasa kurang terus mas ya. Yes, betul. Ya, jadi kalau kita nggak bisa menggapai langit dan memang sulit gitu ya, yang paling bisa kan menginjak bumi kan. Yes. Itu yang disyukuri. Alhamdulillah nih teman-teman, kita banyak dapat pelajaran ya dari beliau. Sungguh pengen banyak banget ngobrol gitu ya. Ya karena emang nggak cukup ya. Tapi semoga yang sebentar ini kita bisa menggali dan menginspirasi kita. Ya tadi dari mulai kehidupan, ya struggling, pendidikan yang utama juga. Kemudian juga bagaimana punya kebermanfaatan di sekitar. Yap. Nah mungkin Bang Ejep punya closing statement buat teman-teman nih, pesan dan lain sebagainya. Jadi kalau dari saya pribadi, mungkin pesan dari saya buat kalian, apalagi di Ramadan ini, kita tuh sebenarnya ya masing-masing dari kita itu adalah seorang influencer gitu. Kita adalah seorang yang bisa menginfluence orang lain. Mungkin kalau saya ranahnya di sosial media, jadi sosial media influencer. Mungkin kalau kalian ranahnya di keluarga, kayak misalnya kalian yang lebih ngerti teknologi, kalian bisa menginfluence bapak ibu kalian yang gaptek, oh jadi ngerti teknologi. Atau mungkin orang tua kalian yang hidupnya lebih lama daripada dengan kalian, yang lebih ngerti agama, lebih ngerti kehidupan, bisa menginfluence kalian buat ngaji, buat sholat segala macam. Nah itu berarti kan masing-masing dari kita adalah seorang influencer kan, atau seorang yang bisa memberikan pengaruh pada orang lain. Nah jadi seberapa besar pengaruh kalian kepada sekeliling kalian ya gunakan buat hal-hal baik gitu. Nah kayak saya pribadi, alhamdulillah saya punya beberapa program yang saya bikin buat kebaikan saya dan juga buat kebaikan orang-orang sekitar juga, dan alhamdulillahnya bisa mendapatkan impact yang alhamdulillah juga itu benar-benar besar banget, apalagi di Ramadan kali ini. Jadi ya saya pesan secara pribadi, apalagi di Ramadan ini, momen dimana kita melakukan hal-hal baik tuh dapat imbalan yang berkali-kali lipat dibandingkan bulan-bulan yang lain mungkin. Jadi kayak ya saya pribadi manfaatkan momen ini sebaik-baiknya, apalagi kita baru kurang lebih 11 hari di Ramadan ini, kita masih punya 19 hari lagi ke depan buat melakukan hal-hal baik. Dan kalau bisa jangan cuma putus di Ramadan aja gitu. Kalau kalian sudah melakukan hal-hal baik, ya setelah lebaran lanjutin, jangan pas puasa doang, habis itu pas setelah lebaran udah gitu, nggak dijalani lagi. Nah jadi kalau bisa, kalau udah nemu hal-hal baik yang bisa kalian lakukan, ya dilanjutkan secara konsisten, nanti insya Allah impact positifnya juga akan balik kepada kalian sih. Terima kasih Bang Eja. Terima kasih Pak Ustadz. Banyak pesan yang bisa kita cerna ya. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa satu lagi nih selanjutnya ya. Yes, siap. Kolaborasi kebaikan yang bisa kita. Siap. Ya baik teman-teman, terima kasih juga untuk kehadirannya. Setelah ini kita akan berbuka kurang lebih ya 13 atau 17 menit lagi. Maka setelah ini setelah kita tutup, nanti kita harapkan untuk kita ngobrol bareng dulu. Nanti ada